Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2 dalam materi teks negosiasi. Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan para siswa mampu merumuskan pengertian dan ciri-ciri teks negosiasi, menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, menjelaskan syarat tercapainya kesepakatan, menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah interaksi sosial yang berupa tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Dari pengertian ini, dapat kita ketahui bahwa ciri-ciri teks negosiasi juga sebagai unsur pembangun teks negosiasi. Yang pertama adalah dalam teks negosiasi itu harus ada partisipan atau pelaku, ada perbedaan kepentingan, ada pengajuan dan penawaran, dan terakhir ada kesepakatan. Cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi harus bersikap sopan, tidak ada tekanan, dan ada alasan yang jelas. Sehingga kesepakatan akan terjadi apabila 1. Dilakukan dengan sopan, 2. Tidak ada paksaan, 3. Saling menguntungkan, 4. Kesepakatannya bersifat praktis atau dapat diterapkan bersama. Ya, jadi ini adalah persyaratan yang harus dilakukan agar negosiasi dapat berhasil, sehingga faktor penyebab keberhasilan suatu negosiasi apabila kita simpulkan, yang pertama dilakukan dengan santun, tidak ada paksaan, saling menguntungkan, alasan yang disampaikan meyakinkan, adanya kesediaan partisipan untuk berkompromi, kemudian ada kesepakatan. Pola penyajian teks negosiasi yang pertama, secara lisan dan tulisan. Teks negosiasi secara lisan ada yang ditulis 1. Berupa dialog ya. Kedua, berupa narasi atau disertai dialog. Ya, apabila kalian mempunyai perbedaan kepentingan mungkin dengan teman, dengan orang tua, guru dan sebagainya, negosiasilah ya. Dan belajarlah menerima kesepakatan walau kadang tidak sejalan. Yuk kita belajar contoh negosiasi. Ini adalah contoh teks negosiasi dengan pola penyajian secara langsung. Ya, kita lihat ada kalimat-kalimat langsung. Ini adalah negosiasi yang dilakukan antara pembeli dan penjual di pasar. Kita baca ya. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000 Bu, murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh Bu, barangnya bagus. Ini bukan karbitan tapi matang di pohon. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 aja ya. Belum boleh Bu, 28.000 lah, biar saya dapat untung. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, nanti saya bisa rugi. Iya, Bang, asal mangganya tidak busuk. Saya jamin Bu, kalau ada yang busuk nanti bisa ditukar. Baiklah, Bang, saya ambil 3 kilo saja ya. Iya, silakan. Nah, itu tadi adalah contoh teks negosiasi yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara penjual dan pembeli. Ya, selanjutnya kita akan belajar kembali untuk pertemuan yang kedua, yaitu akan mempelajari struktur teks negosiasi, kaidah kebahasaan, mengidentifikasi pasangan tuturan, mengidentifikasi kalimat persuasif. Ya, perlu kalian ketahui bahwa struktur teks negosiasi terdiri dari orientasi atau pengantar, 2 pengajuan, 3 penawaran,
4 kesepakatan atau persetujuan, dan yang terakhir penutup. Dalam struktur teks negosiasi ini, bisa jadi pengajuan dan penawaran dapat terjadi berulang-ulang. Kemudian akan ada kesepakatan atau persetujuan yang kemudian akan diakhiri dengan penutup. Ya, mari kita lihat bagaimana cara menganalisis struktur teks negosiasi yang sudah kita baca tadi ya. Untuk orientasi atau bagian pengantar, bisa diawali dengan pembeli yang menanyakan harga sekilo mangga. Kemudian dibalas oleh penjual bahwa harga sekilo mangga adalah 30.000 dan itu murah, itu pengantarnya. Kemudian karena ada perbedaan kepentingan, pembeli ingin mendapatkan mangga yang murah, maka pembeli mengajukan pernyataan. Boleh kurang kan bang? Nah, ini pengajuan dari pembeli yang kemudian dibalas oleh penjual ya, yang disebut dengan penawaran, bahwa penjual belum boleh karena barangnya bagus dan matang di pohon. Akan muncul lagi pengajuan dari pembeli, iya bang, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim. Nah, ini pengajuan lagi yang kemudian ada penawaran lagi dari penjual bahwa belum boleh. Mintanya 28.000 biar dapat untung. Nah, kemudian ada kata-kata baiklah dari pembeli. Berarti pembeli setuju. Tapi masih ada pengajuan lagi ke penjual bahwa dia ingin memilih sendiri mangganya. Kemudian dari penjual pun menjawab bahwa asal jangan pilih yang besar-besar. Nah, ini masuk ke penawaran dari penjual dan seterusnya. Kaidah kebahasaan teks negosiasi berisi pasangan tuturan. Ya, pasangan tuturan itu adalah tadi percakapan antara pihak satu dan pihak dua. Dimana seperti tadi, mungkin pihak satu mengucapkan salam, maka pihak dua menjawab atau membalas dengan salam. Pihak satu mungkin menawar, pihak kedua menolak, dan seterusnya. Kedua, dilakukan dengan bahasa persuasif. Ya, bahasa persuasif ini adalah mengajak atau menarik perhatian agar ikut atau mengikuti apa yang dikatakan. Ya, misal, Bu, ini bagus sekali loh bajunya kalau dipakai ibu. Wah, ibu jadi kelihatan lebih muda, misalnya seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa argumentatif. Ini apabila si pihak tertentu mungkin ada yang ingin memberikan alasan, ya. Misalnya ya, ini mangganya itu matang di pohon loh Bu, sehingga harganya agak mahal. Asli ini tidak karbitan. Nah, ini argumentatif, memberikan alasan yang logis. Kemudian bahasa interrogatif ya, misalnya, masa? Padahal kalau di Surabaya aja harga mangga sudah murah. Kenapa di sini masih segitu, Bang? Saya kurang percaya kalau harga di sini tuh melambung tinggi seperti itu. Nah, itu interrogatif, mengintegrasi mengapa kok harganya bisa mahal gitu ya. Menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Nah, ini juga harus diutamakan. Ya, bahasanya yang santun dan sopan, disertai salam, mungkin ada kata-kata maaf, ada kata-kata terima kasih dan sebagainya, sehingga kedua belah pihak dapat saling berkompromi walaupun ada perbedaan kepentingan. Ya, kalau sudah jelas, penugasan untuk kalian adalah silahkan dari materi yang tadi sudah dijelaskan, kalian buat
ringkasannya atau rangkumannya ke dalam bentuk peta konsep. Boleh di selembar HVS ya, semakin lengkap semakin bagus. Dan jangan lupa dihias-hias biar yang membaca ataupun yang mengoreksi tugas kalian bisa senang. Ya, misalnya contoh seperti ini ya. Contoh ini mungkin kurang lengkap, bisa dilengkapi lagi. Untuk pertemuan paling akhir, nanti kalian akan membuat teks negosiasi. Ya ingat, kesuksesan tidak dapat diraih tanpa kerja keras dan doa. Jadi, bagi kalian yang ingin sukses, silahkan kalian kerjakan dengan maksimal dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dan kelancaran. Dan tidak usah untuk mengeluh, tidak usah